Kue yang satu ini buatnya sangat mudah dan anti gagal. Hanya diaduk-aduk aja lalu dikukus, hasilnya bisa cantik banget, montok-montok dan menul-menul. Bahan utama kue ini dari nasi sisa, rasanya juga enak banget, manis, gurih, aromanya juga wangi, teksturnya sangat lembut dan empuk. Apem nasi ini modalnya sangat hemat, hasilnya juga banyak banget dan pasti laris manis karena rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan chopper, boleh juga menggunakan blender. Saya masukkan nasi putih sebanyak 100 gram. Pastikan nasinya dalam keadaan dingin suhu ruang ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Selanjutnya, saya tambahkan santan sebanyak 250 ml, boleh menggunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Masukkan garam sebanyak setengah sendok teh, kemudian kita haluskan dan pastikan sampai benar-benar halus dan tercampur rata semua. Untuk rasa yang lebih enak, gunakan santan kental ya teman-teman. Dan kalau kuenya pengen lebih awet dan tahan lama serta tidak mudah cepat basi, gunakan santan yang udah dipanaskan ya teman-teman. Dan gunakan santannya dalam keadaan dingin suhu ruang supaya ragi yang digunakan tidak mati. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata dan udah halus, matikan blendernya ya teman-teman. Dan ini saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah bersih serta kering. Saya masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan juga tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Dan bahan-bahan yang udah kita haluskan tadi, kita campurkan semua jadi satu ya teman-teman. Selanjutnya, saya menambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Gunakan ragi yang masih baru, masih aktif dan disimpan di suhu ruang ya teman-teman. Kemudian diaduk rata sampai tercampur. Untuk raginya sendiri, saya menggunakan ragi instan merek Fermipan ya teman-teman. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata semua dan tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil, kemudian adonan ini akan saya diamkan, saya tutup dengan plastik wrap ataupun kain bersih. Istirahatkan adonan ini selama 1 jam sampai adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Setelah 1 jam adonannya sudah mengembang, kita buka plastik wrapnya dan teman-teman bisa lihat muncul gelembung-gelembung ya pada permukaan adonan. Selanjutnya adonan ini akan saya aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut dan gelembung-gelembungnya pecah serta tercampur rata. Kalau adonannya udah turun dan tercampur rata semua, selanjutnya berikan pewarna makanan supaya warnanya jadi lebih cantik, cerah, dan menggoda selera. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan pewarna makanannya larut ya teman-teman. Nah, untuk pemilihan warnanya ini bebas sesuai selera aja. Kalau udah tercampur rata semua, ini kita masukkan ke dalam gelas ukur ya teman-teman supaya mudah memasukkan ke dalam cetakan. Pastikan menggunakan cetakan yang diolesi minyak sayur supaya tidak lengket. Untuk cetakannya boleh menggunakan apapun ya teman-teman. Dan pastikan juga sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata semua. Untuk isi adonannya jangan sampai penuh ya teman-teman karena kuenya akan mengembang ketika dikukus. Untuk hasil yang lebih banyak sesuaikan aja ukuran cetakan dan seberapa banyak isi adonan ke dalam cetakan ya teman-teman. Pada tahap ini boleh kukusannya kita panaskan terlebih dahulu karena kalau udah selesai kita isi semua ke dalam cetakan langsung aja dikukus tanpa menunggu terlalu lama. Pastikan jika air kukusan sudah panas dan mendidih, lalu kita buka tutup kukusannya. Jika menggunakan kukusan biasa yang tutupnya datar dan tidak ada lubang uapnya, jangan lupa alasi kain bersih ya teman-teman, supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Lalu akan saya kukus menggunakan api sedang cenderung kecil supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang serta tidak pecah-pecah. Kukus selama 20 menit sampai matang. Setelah 20 menit kue apem nasinya sudah matang, kita buka tutup kukusannya dan teman-teman bisa lihat kalau kuenya ini mengembang semua ya teman-teman, cantik banget. Keluarkan satu persatu dan selagi masih panas, langsung lepaskan kue dari cetakan ya teman-teman supaya mudah dikeluarkan dan tidak lengket pada cetakan. Kalau kita mengeluarkan kue apem nasinya dalam keadaan masih panas, sangat mudah dikeluarkan.
Dan dia tidak lengket sama sekali ya teman-teman. Tidak perlu ditekan secara kuat, cukup tekan sedikit aja dia akan meluncur dari cetakan. Dan hasilnya bisa terlihat sangat mulus ya teman-teman. Kuenya juga terlihat sangat menul-menul dan gembul-gembul banget. Kuenya udah saya lepaskan semua dari cetakan dan terlihat hasilnya cantik banget ya teman-teman. Warnanya juga menarik dan cocok banget dijadikan ide jualan. Dari satu resep saya dapat sebanyak 20 buah, hasilnya bisa bervariasi tergantung ukuran cetakan dan seberapa banyak isi adonan ke dalam cetakan. Dan teman-teman bisa lihat ketika saya tekan kuenya sangat lembut dan empuk ya teman-teman. Mirip banget sama squishy, kalau ditekan akan kembali ke bentuk semula. Untuk teman-teman pemula yang pengen coba jualan, cobain deh resep ini. Karena buatnya juga sangat mudah, modalnya hemat banget, bahan utamanya hanya menggunakan nasi sisa. Tapi meskipun menggunakan nasi sisa, rasanya ini enak banget ya teman-teman. Manis, gurih, legit, teksturnya sangat lembut dan kenyal serta tidak keras sama sekali. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, kuenya sangat cantik, menul-menul dan gembul-gembul. Dan ketika saya belah, seratnya juga kelihatan halus. Ini beneran rasanya enak ya teman-teman, saya tidak bohong, manisnya pas, gurih santannya juga berasa. Ini kalau dipadukan sambil minum teh ataupun kopi bersama keluarga tercinta, dijamin semua pasti pada suka. Kalau udah coba satu, pasti bikin lagi, karena rasanya enak banget. Teksturnya juga sangat lembut dan empuk banget. Selain dijadikan ide jualan, kue ini juga cocok dijadikan suguhan saat ada acara, serta dijadikan isian snack box juga ya teman-teman. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena buatnya juga sangat mudah dan anti gagal. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.